wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, salawat dan salam untuk Nabi yang kita cinta, yang kita rindu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita ketemu dengan Ramadan ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an wa fi riwayatil ukhra unzila fihil Qur'an. Jadi Ramadan itu bulan diturunkannya Quran. Sehingga harus bisa maksimal ngisi Ramadan ya dengan Quran. Tip, kemarin kita sudah bahas tentang surah Al-Fatihah ya. Iya, Ustaz. Nah, coba Ustazah, kita review lagi senjata kita. Senjata kita itu kan sebenarnya gampang kan? Senjata kita itu kan Rasm Osmani. Itu hanya membahas masalah apa? Coba Ustazah kalau ditanya Rasm Osmani itu membahas apa coba? Apa jawabannya? Ibdal. Okay. Itu bukan. Terus pertama tuh hadaf dulu ya. Iya, hadaf. Ziyadah, ibdal, qat'u wal waslu. Okay. Terus apa lagi ya? Yang paling ribet. Ini Hamzah. Yeah. Hamzah. Yeah, ya. Terus yang terakhir. Qat'u wal waslu. Itu nomor sebelum terakhir. Terakhirnya ulang dulu. Qiraatan. Oh iya, 2 qiraat ditulis. Nah, ini harus otomatis nggih. 1 2 3 4 5 6 ini harus otomatis. Nggih. Sehingga setiap nanti melihat mushaf ya, melihat tulisan Al-Qur'an, ini sensitivitas kita jalan. Mana yang dihadzaf atau isbat, mana yang ziyadah ya. Mana yang hamzahnya ini apa kok ditulis begini, kemudian ibdalnya apa, terus ini disambung atau dipisah, terus mana yang ini qiraatan. Ini saja kok sebenarnya gitu ya. Cuman peritilannya yang banyak ya. Nah, kita coba Ustazah, kemarin kita sudah baca Al-Fatihah nih. Kita buka mushaf ya, mushaf Al-Fatihah. Dari yang kita bahas kemarin, kira-kira apa coba? Dari bismillah sampai waladhdallin. Apa kemarin yang ditangkap? Dari bismillah. Yeah. Kalau di bismillah ada hadaf alif. Kemudian di lafaz Allah ada hadaf alif juga. Ar-Rahman ada hadaf alif 5. Yeah. Ar-Rahim enggak ada. Ar-Rahim enggak ada. Yeah. Pertama bismi, biismi. Kenapa dihadzaf Ustaz? Oh iya. Balik. Karena mubasyarah ya langsung. Kalau minta kepada Allah tuh langsung, jadi Oke. maknanya itu. Iya, jadi ke tafsir jadinya ya. Ingatnya itu Ustaz. Iya, jadi karena sepakat ulama Rasm untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim itu hadzaf alif di ayat di kata biismi. Ya, tidak ada khilaf. Gitu nggih. Halo. Ya, halo. Oke, kemudian Allah. Allahnya harusnya kan lamnya double. Kalau mau ditelusur lagi, dia itu aslinya al-ilah. Al-ilah secara Rasm tulisannya Allah seperti hari ini. Ya, lamnya ditasdid. Oke, kemudian Ar-Rahman. Mimnya di situ hadzaf alif. Oh ya, Sepakat. ini jamak mudzakkar salim. Yang mana? Yang Ar-Rahman. Lah, kok jamak sih? Bukan ya? Lupa Ustaz. Ya bukan nih. Bukan, ini kasuistik. Ini bukan pakai hadzaf alif, pakai jurus. Coba kita buka ya. Oh iya Ustaz. Nah, ini nih hampir apa namanya? Nggih. Kaidah hadzaf kemarin kan ada berapa? Ada 5, ya kan? Nah, yang dibahas yang nggak ada kaidahnya.
Nggih, jadi hadzuf itu ada dua, ada yang ada kaidah, ada yang tidak ada kaidah. Nah, Ar-Rahman termasuk kaidah bukan? Bukan. Bukan. Ya, dia tidak masuk kaidah. Dia masuk farsh. Ya, bagus. Lanjut sudah. Alhamdulillah. Mana sih? Alhamdulillah. Apa ya? Lillahi kan udah. Lain. Kalau Alamin. Allah, lillahi itu aslinya kayak gimana? Li dengan Li Allah. Allah. Nggih, li Allah. Tiba-tiba malah apa? Oh, lillah. Lillah. Berarti hadzuf alif. Dihilangkan. Nggih, hadzuf alif, hadzuf lam. Oh iya. Nggih, alif lamnya dihilangkan. Nggih, jadi yang sebelumnya Allah ketambahan li Allah itu yang dihilangkan alnya. Nangkap? Ini coba kita detailkan ya. Kita detailkan sedikit untuk yang baik. Pertama Allah dulu ya. Allah itu dari kalimat seperti apa? Allah itu sebagian ulama mengatakan dari al-ilah. Di sini al-ilah ya. Kemudian bertransformasi menjadi menjadi al-ilah gini. Ya. Kemudian bertransformasi lagi menjadi seperti ini. Ya. Al-ilah. Gini ya. Nah, hari ini itu ini. Ya. Nah, selanjutnya ketika ketemu lam ya, bila ditambah dengan li harusnya kan gini ya. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Transformasinya tidak demikian. Malah apa langsung seperti ini. Maaf. Jadi lillahi. Alhamdulillahi. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Secara mana al-ilah itu sesembahan yang ma'rifat ya, yang ketahuan sosoknya, yang dikenal. Ya. Sehingga menjadi lafadz ini, dan lafadz inilah yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, dan tidak diberikan ke umat sebelum kita. Ya, ini umat paling pilihan mendapatkan asma Allah yang paling mulia dengan tulisan yang paling agung, paling indah. Ya. Coba agama yang lain, mereka ada yang menyatakan apa? Elohim, ada yang mengatakan Allah, ya. Yang tepat adalah Allah. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, ya, apalagi tulisannya dengan seperti ini, inilah nama pilihan untuk Allah Subhanahu wa taala yang paling agung dan mulia. Ya, sehingga kita kenal dengan namanya, kenal dengan cara menuliskannya, inilah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disandarkan, dinisbatkan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tulisan kita sudah kenal lafzul jalalah. Ya, lafzul nama kemuliaan. Baik. Lanjut. Alhamdulillah sudah. Robbi itu ada ya-nya. Ada ya-nya? Asalnya. Enggak ya, Ustaz? Makanya saya nanya. Tuhanku, Rabbil Ilahi Rabbi. Oh, enggak ya, Ustaz. Enggak. Dia bukan Rabbi. Iya, bukan. Dia masih idhofah ke Allah, lillahi, li Rabbi. Nah, dia tapi Rabbinya ke Rabbil Alamin. Oke. Al-Alamin. Nah, baru Al-Alamin ada apa di situ? Hazaf alif.
Nggih, ada hadzaf alif. Kenapa dihadzaf? Ini jamak mudzakkar salim. Nggih, disinilah baru berlaku hukum hadzaf jamak mudzakkar salim. Nah, lanjut. Ar-Rahman sudah. Ar-Rahim enggak ada masalah. Maliki. Nah, ini apa ini maksudnya? Qiraatan. Ya, qiraatan kutiba ihdahuma, yang ditulis salah satunya. Kenapa enggak ditulis alifnya panjang? Kalau alifnya panjang tidak bisa dibaca pendek. Ya, tidak bisa menampung. Qiraat lain. Ya, tidak bisa menampung qiraat yang lain. Kalau dipendekkan, qiraat yang lain tinggal pakai hukum hadzaf alif, manya pakai tanda baca. Ya, clear nggih? Maliki yaumiddin. Dah, lanjut. Iyaka. Iyaka enggak ada. Masa sih? Ada ya? Ada lah. Kemarin panjang lebar kok. Help. Calling friend. Calling friend. Saya lupa, Ustaz. Lah, ini Hamzah. Oh, Masya Allah. Tadi hadaf aja, Ustaz. Ya, mikirnya hadaf aja ya. Oh, hamzahnya. Ye, saya ulang. Slide. Ingat berapa kaidah itu yang ya. Jadi 6 ini harus ingat-ingat. Hadaf, ziyadah, hamzah, badal, fasl wal wasl, ma fi qiraatan. Ya. 6 ini radarnya harus nyala ya. Sensornya wi nyala ya. Nah. Oke, lanjut. Kenapa dengan hamzah? Hamzah di awal selalu ditulis dengan alif. Oke. Nah, sepakat ya. Kalau hamzah di awal pasti alif. Nah, ini hamzah wasl apa hamzah kotok? Hamzah kotok. Hamzah kotok. Oke, hamzah kotok. Oke. Ya, hamzah kotok dia bisa sukun, bisa berharokat, fathah kasr dhammah. Kalau hamzah wasl bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa berharokat. Tidak bisa berharokat. Itu setelah ini nanti kan ihdina, itu harokatnya kasroh. Kan nggak ditulis, Ustaz. Indonesia ditulis Muslim Indonesia. Jadi gimana ngomongnya? Jadi Ustazah harus clear perbedaan hamzah wasol dengan hamzah koto, apa komen perbedaannya? Kalau hamzah wasol, kalau dibaca wasol barisnya nggak ada, tapi kalau dimulakan baru dia berbaris, begitu bukan Ustaz? Oke, betul, salah satunya ya. Ada 6 perbedaan hamzah wasol dan hamzah koto. Ya. 6 Ustaz, Masya Allah. Oke, harus clear itu 6 PR ya. Oh. Cabutnya cuma 1. Nah ini masalahnya ya, cuma 1 doang gitunya. Kalau pancing bisa gitu. PR ya, sebutkan 6 perbedaan hamzah wasol dengan hamzah koto. Ya, biar semangat ini belajarnya ya, dari kemarin udah dikasih tahu kok. Ada di Maisura ya? Ada. Iya, di Maisura udah. Ya, saya berkali-kali ini cerita tentang hamzah wasol, hamzah koto ya, dan itu penting sekali. Oke. Dah, PR dulu lah biar serius belajarnya ya. Salah satunya dia kalau dimulakan, bahasa Melayu ya. Kalau ibtida dia berharokat, kalau dia diwasol dengan kata sebelumnya maka hilang harokatnya. Oke, ya. Dia hamzah wasol, hamzah dulu Pak Kiai itu kalau di Maisura pakai sebutan hamzah SOS katanya. Jadi ya penolong, dia darurat, dia hanya akan muncul kalau tidak ya. Kalau urusannya udah lancar, artinya diwasol dengan sebelumnya, dia tidak akan muncul. Nah, seperti itu ya. Nanti detailnya ada 6, nanti kapan kita bahas ya. Ustaz cari, besok nanti kita bahas insyaallah. Oke ya, iyaka hamzah wasol, hamzah kotok di sini ditulis dengan alif. Ya. Kemudian
na'budu, apa yang terjadi? Ada masalah? Ada waw di situ masalah enggak? Enggak. Na'budu itu mufrad atau jamak atau Na'budu, nahnu, Nahnu na'budu. Tapi kan fa'il. di depan, Ustaz. Heeh. Domir. Mufrad bukan Ustaz? Dan kenapa enggak? Oh, tunggu Ustaz. iya, Ini di ilmu dori ya. Iya. Na'budu berarti harusnya ada domahnya. Domah Ustazah. Tunggu. Abada ya budu. Abada. Nahnu. Kalau Abada. nahnu na'buduna. Buduna, ya ada. buduna kali. Na'budu. Ya budu. Buduna, tak buduna. Budu. Wah, ini payah bahasa. Memang Ini enggak, saya nggak tahu. Na'budu. enggak ada apa-apa bukan Ustaz? Iya, enggak ya. ada apa-apa ya, jangan pusing ya. Kalau enggak ada masalah, jangan dibikin masalah. Iya. Saya dikirain ada masalah. Ya kan enggak selalu yang ditanyakan itu bermasalah ya. Kalau enggak ada masalah, jangan dibuat-buat masalah. Ya lanjut. Wa iyyaka sudah. Nasta'inu. Ada masalah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ya-nya juga mat, enggak ada masalah. Ihdina, apa di sini? Hamzah wasal. Hamzah wasol ya, Hamzah wasol, apalagi Hamzah wasol ya. Ini saya kasih kunci kedua. Ya, kalau Hamzah koto, dia bisa ditulisnya nanti waw, bisa ya dan seterusnya rumahnya. Kalau Hamzah wasol selalu rumahnya alif saja ya, karena dia selalu di depan ya. Ihdina. Lanjut, as-sirata, apa masalahnya? Oh, sin itu kiraatan shotnya. Oke, shotnya kiraatan ya, dia bisa dibaca sin, bisa dibaca sod. Kenapa ditulisnya sod? Yang banyak, yang jumhur. Jumhur ulama. Jumhur, banyak membaca sod. Lanjut, sirata, ada yang lain? Ro hadaf alif. Ada. Ya, hadaf alif. Ya, di sini ada khilaf nggak? Di sirotol memang berdua harokat Ustaz. Iya, dua harokatnya sepakat, tapi tulisannya. Iya. Ya. Tulisannya sepakat hadaf alif atau enggak? Hazaf alif. Ya. Bentar Ustaz. Kalau yang Malaysia mungkin karena Qurannya selalu Timur Tengah ya, kiblatnya mungkin aman, tapi Indonesia beda loh. Sama Ustaz itu. Hazaf alif ya? Indonesia ada alif. Ya, Indonesia isbat alif. Oh, isbat. Jadi alifnya ditulis dengan jelas ya Ustaz. Coba ada yang bisa nanti di share di grup ya. Mushaf Indonesia, roknya itu ada alif di buku Main Surah ada di halaman 183. Ada Ustaz. Oh iya. Mushaf Indonesia ada. Nah, Main Surah berarti ada. Berarti apa yang terjadi di dalam hadaf alif dan isbat alif di sini? Perbedaan pendapat. Siapa yang berpendapat? Kalau menggunakan Mushaf Timur Tengah atau Abu Dawud berarti hadaf alif. Kalau Abu Amr Adani itu isbat alif. Ya. Ya, jadi guru dan murid beda. Ya, jadi kalau Ustazah beda sama saya jangan dianggap masalah ya. Maksudnya Ustazah harus bisa lebih pinter lagi gitu maksudnya. Oke, nggih. Jadi ada dua pendapat khilaf antara Syekhon Abu Dawud, rujukannya Mushaf Timur Tengah, hadaf alif, sedangkan Abu Amr Ad-Dani, rujukan ulama Rasm Indonesia, isbat alif. Nah, ini tabungan untuk menjawab pertanyaan apa bedanya Rasm Utsmani Indonesia dengan Rasm Utsmani Mushaf Timur Tengah.
Lanjut, al-mustaqim ada masalah? Hamzah wasal. Hamzah wasal. Udah, hamzah wasal aja ya. Iya. Udah, beres. Sirata, nah ini sama dengan tadi ya. Sirata dengan sirata ya. Pokoknya kalau ada kalimat sirata baik pakai alif lam ataupun tidak, nakirah maupun ma'rifah, selalu terjadi khilaf. Selamanya. Jadi ini khilafnya seluruh kata ini di dalam Al-Quran. Betul, Sada? Coba dicek Indonesia. Indonesia sama. Siro. Nggih, kalau as-sirata tadi udah beda. Kalau sirata tanpa alif lam Aja Ustaz. Sama. Sama. ada. Ya, Beda. jadi Indonesia ada. Lanjut, alladzi ada apa aladzina? Alif. Hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Setelah itu, Oh, lamnya Ustaz. nggih, double lam. Namanya apa kaidahnya? Double lam ditulis satu. Bukannya hadap ya Ustaz. Nggih. Yang yakin aja Saudara, jangan takut benar ya. Emang kalau hadaf itu hadaf alif, hadaf apa lagi sih? Lam, nun, Lam nun. ya, waw. Urutkan alif, terus Alif, ya, waw. alif, ya, wow, ya udah nggak apa-apa lah. Terus setelah itu Lam, nun. lam dan nun. Sudah itu aja. Udah. Nah, beres. Sudah. Proses manis cuma itu saja. Ya, kalau bicara hadaf, ya berarti ada hadaf lam, makanya dipakai tasdid. Loh Ustaz, nanti kalau ada tasdid yang lain gimana? Misalnya walad do, nah dotnya di situ ada tasdid, di situ ada hadaf dot enggak? Apa jawabannya? Tidak ada. Loh kan dotnya double itu satu coba. Gimana tuh? Tajwid. Alif lam samsiyah ya. Kenapa Ustaz? Alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah. Alif lam Aslinya samsiyah. tidak ada, aslinya al tambah dolin. Oh iya, pinter. Ya, jadi dot di situ aslinya apa? Lamnya diidghamkan. Ya. Harusnya al dolin gitu kan? Dotnya itu adalah hasil dari lam yang berubah menjadi dot sukun. Nangkep nggak kira-kira kalimat saya ini? Idgham. Itu Apa sih idgham? Memasukkan. Itu sebenarnya terjemah yang seadanya itu masuk. Nggak apa-apa lah kalau kita ngaji bahas itu ya. Rasul terjemahan itu diragukan. Ilmiahnya gimana Ustaz? Coba cari terjemahan yang profesional coba. Apa itu? Maisura. Nah, mana ini? Idgham ada dua, ada idgham kamil, ada idgham nakis. Oh, idgham Ya. kamil. Menjadikan. Memasukkan huruf pertama ke huruf kedua tanpa meninggalkan sifat huruf yang pertama. Itu definisi level 1 lah, memasukkan. Lebih tepatnya Ini idgham nakis ya Ustaz ya? idgham kamil. Kamil. Oh, Nanti Kiai itu nyebut kasani musyaddadah. Hasilnya adalah seperti huruf kedua yang bertasdid. Lebih cari contekan sebentar. Ya udah biar menyingkat waktu, jadi lebih tepatnya melebur. Hilangnya bunyi huruf serta sifat sekaligus dan bacaan ini terjadi ketika terdapat nun mati atau tanwin bertemu nun atau mim sehingga nun atau mim menjadi huruf kedua yang bertasdid. Itu kita ambil huruf yang kedua bertasdidnya ya. Ini ada di bab alif lam sebenarnya, alif lam al. Al itu ada di sisipan tambahan. Kenapa alif lam itu ada bahasan khusus? Selama ini kita kan nggak peduli kan?
Iya. Karena sudah dibantu oleh tanda baca, kita udah bacanya walat langsung aja kan, nggak pengaruh ya. Tetapi sebenarnya ada kasus besar di situ, yaitu ada huruf lam berubah atau menjadi dot secara bacaan. Tapi secara tulisan masih ada nggak? Masih. Masih. Ya, jadi kalau lo Ustaz tadi katanya alladzina ada lam yang dihapus secara tulisan, ya, makanya lamnya bertasdid. Terus ketika dot bertasdid ini dotnya double dong, iya. Dot matinya berarti dihapus dong. Itu bukan dihapus dot matinya. Dot mati itu hasil transformasi lam menjadi apa? Dot karena peristiwa idgham syamsi. Coba Ustazah ngomong kayak saya tadi, coba ulang. Silakan. Coba, apa bedanya lam alladzina bertasdid dengan walad dot bertasdid? Coba, jawabannya apa? Ya Pak Ustaz. Silakan, salah satu yang duluan. Aduh, saya coba nih Ustaznya. Silakan. Alladzina itu lamnya tadi ada 2. Kalau abdolin itu tadinya aslinya adalah alif lam. Ada 2 juga ya, alif lamnya lalu ditukarkan kepada huruf dot atau dimasukkan kepada huruf dot, diidghamkan. Begitu deh. Bagus. Saya sebenarnya mau menahan ketawa, Ustazah. Serius, saya mau menahan, tapi enggak bisa ini. Mohon maaf ya. Apa ya? Calling friend. Coba dibantu, Ustazah. Belum ditawarin udah minta. Ya, enggak apa-apa. Di aladi asalnya adalah alif lam ditambah ladi, kemudian dihadzaf alifnya 1 digantikan dengan tasydid. Oke. Sehingga menjadi tertulis 1. Sedangkan di waladhdallin dot bertasydidnya itu ada 2 dot. Dot yang pertama merupakan hasil dari huruf lam yang diidghamkan kepada dot. Ya, peristiwanya namanya apa? Idgham kami. Leburan. Idgham syamsi. Idgham syamsi ya. Iyalah. Ustaz pakai catatan dong Ustaz, jadi kebayang. Saya tangkapnya ya begitu aja tadi. Oke. Ya ini kan ilmu daurah pertama ya. Oke, jadi udah lewat Ustaz, jadi ya tugas Ustazah ini yang nanti membuat membuat kata-kata ya. Oke, sementara gitu dulu lah ya, Nanti ketemu lagi kok, tenang. Saya boleh ulang nggak apa yang Ustazah Murni tadi sampaikan? Oh iya, Ustazah Murni silakan ulang. Ya, saya yang ulang. Jadi Oke, silakan Ustazah. Jadi kalau alladzina itu dia asalnya adalah alif lam. Ayo, sama sih. Alif lam dan terdapat 2 lam di situ, yang 1 dihazafkan dan digantikan dengan tasydid. Lalu kalau al-talib itu enggak sampai situ. Dot sukunnya adalah hasil dari apa tadi, dari idgham syamsi, dari lam ke huruf dot. Masukkan huruf lam ke huruf dot secara sempurna. Kurang lebih kayak gitulah, udah lumayan, udah dapat nilai ya 70-80. Jadi aslinya jadi asli tulisannya seperti apa Ustaz? Alif lam, terus ada lam lagi, terus dot. Bukan, gitu. Alif lam, kemudian dot. Kenapa dotnya bertasydid? Karena lamnya nggak bisa dibaca ya Ustaz ya? Nggak bisa dibaca lagi, dia udah berubah jadi dot mati. Oh, lamnya maksudnya lam dari alif lam ini Ustaz? Ada alif atau ada lam yang lain? Kita tulis ya, biar lamnya berubah jadi dot. Biar clear.
Sebentar kita tulis dulu Nah, itu ada ya. cerita dari alladzina dan walad bo. Alladzina ini ya hasil dari Al ketemu dengan dengan ladzi. apa? Ladzi. Dengan ladzina. Dengan Ya. Nah, harusnya kan ada double lam kan? Ya. Ya, tapi secara tulisan kayak begini aja nih, alladzina. Udah beres ya? Alladzina boleh disebut idgham juga, Ustaz. Iya. Samsiah, oke. Tapi itu sudah dimaklumi sehingga tidak pernah dibahas secara detail. Oke. Oke ya. Kemudian sedangkan ad-dhalin itu adalah gabungan ad-dhalin di sini ya. Dhalin gabungan dari apa? Al dengan dhalin. Oke, gabungan dari al dan dot. Saya naikkan dulu. Alif lam ketambahan Dhalin. bolin. Oh, ya tadi saya ingat, saya kok yang terdengar sama saya tadi ada lam lagi sebelum ini. Jadi bagaimana ceritanya? Saya pikir gitu. Kalau ini saya insya Allah maafkan. Oke. Nah, kenapa di sini bertasdid? Kita temukan dulu. Kenapa di sini kenapa di sini ada tasdid? Karena lam ini dia berubah menjadi dot sukun, ya kan? Karena peristiwa idgham samsi. Sehingga bacanya abdo di sini berharokat do, di sini dotnya sukun. Maka di sini menjadi tasdid. Sudah nggak? Iya. Ya. Sudah. Alhamdulillah. Nah, sekarang walad dhalin belum selesai tuh. Lamnya juga bertasdid lagi tuh. Kenapa tuh? Oh iya, ada lam sukun. Ini Oke. Itu apa lagi nih lamnya kok double lagi? tunggu kemarin ada. Ada yang bisa membantu? Yang mana, Ustaz? Yang li. dhalin. Kenapa itu? Itu bukannya harusnya alif lam ya, Ustaz? Alif lam udah selesai. Kalau alif lam nggak mungkin di tengah. Ini hubungannya dengan Ini masih terbayang-bayang alif lam terus. dengan tasdid, Ustadz, hubungannya dengan apa mat lazim ya? Ada Ya, lam apa sukun. sih? Huruf mat bertemu dengan huruf bersukun. Tasdid. Lam sukun. Lam sukun. Tapi kenapa lamnya ada dua, saya nggak tahu, Ustaz. Tadi saya bilang, ya, mungkin tadinya itu sebenarnya ada alif lam lagi gitu. Oh, Iya, apa tuh coba? Kenapa Apa ya? bisa begitu? Kita coret-coretan, nggih. Kita main coret-coretan. Coba, bolin itu aslinya apa sih? Dolala. Dolalah. Dolalah. Nah, dolalah kan? Nah, kenapa jadi dolin? Oh, berarti ada hadafnya. Hadaf alif. Coba, dolalah itu asal katanya apa saja kata-katanya? Dolala. Dot, terus? Lam. Lam. Ada alifnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Dolalatun. Apa? Dolalun apa? Dolalun. Bola. Dolalun. Dolalun gini. Akarnya. Iya. Bola. Oh. Ya, dolalun gitu ya. Yudlil gitu ya. Dolalah. Oke, akar katanya 3 ini ya. 1, 2, 3 ya kan? Nah, terus dia ketika jadi dolin apa sebab? Kenapa tuh? Karena dia isim Jamak. fa'il. Jadi lamnya itu Nah, betul. dua. Isim fa'il, terus ada ya Jamak. Nun? Jamak. Jamak. Nah, ya kan? Dia isim fa'il yang jamak. Sampai sini clear ya? Dia isim fa'il jamak. Nangkep? Ya. Ya. Nah, isim fa'il jamak ini kalau Rasim Usmani nulisnya kayak gimana? Harusnya apa yang terjadi? Hadaf kan kalau Hadaf alif karena jamak mudzakkar salim.
Tapi kenyataannya hadf alif atau isbat alif? Isbat. Isbat alif. Kenapa isbat alif? Nah, nggak tahu. Karena ada tasdid. Karena ada double lam setelah Ah. huruf mat. Mana double lamnya, Ustaz? Itu jadi Ini. tasdid. Itu lam pasti. Ini double lamnya tuh. Yang di bawah. Oke, saya ngeliat yang di bawah. Ini kan double lam kan? Oh iya. Akar katanya ketambahan fa'il, fa'il gitu kan? Oh, Iya. Ini agak bahasa Arab sedikit. Kalau Ustaz tadi apa? Isim fa'il. Fa'il itu tulisan gimana? Fa'il. fa'il. Oke. Iya. Nah, sementara Oh, dhalun, Bolilun. ya dhalilun gitu kan? Aslinya Iya. kan? Iya. Dhalun. Udah karena lam-lamnya ain fi'il dan lam fi'ilnya huruf yang sama, dia mudhoaf ya kan? Sehingga menjadi dhalin ditulis satu saja, alifnya tetap ditulis Ditulis. karena ada tasdid setelah alif. Coba Ustazah, apa yang saya terangkan, Ustazah yang terangkan coba. Salah satu dari Ustazah. Ustazah Alia. Oke, dari kata ad-dhalin itu karena asal katanya dari dhalala, jadi ketika dia menjadi isim fa'il, maka ada isbat alif. Isbat alif ketika bertemu dan di sana juga ada dua lam yang dijadikan satu. Maka jadilah dia waladhdallin. Betul nggak, Ustaz? Loh kan kaidahnya kalau Rasul Usmani itu kalau mudzakkar salim hadaf alif, kenapa Ustazah malah isbat alif? Karena bertemunya alif dengan huruf lam bertasdid. Ya bagus, ya udah bisa menjawab dan udah bisa menerangkan lah, lumayan. Lalu Nilai kenapa 90 lah. Alhamdulillah. Itu, Ustaz. Sudah clear nggak? Yang lain juga udah nangkep nggak? Ustaz Zafari nanya tuh, Ustaz. Silakan. Itu jadi tanda mat di atasnya itu untuk kenapa ditambahkan tanda mat itu, Ustaz? Ya, kita Itu ngomongin ijaz. dobut tadi. Nggih, karena huruf mat itu kalau bertemu dengan trio kwek-kwek dia menjadi far'i. Trio kwek-kwek, Ustaz. Iya tuh lam nun apa tadi? Oh, Huruf mat kalau ketemu dengan trio kwek-kwek dia menjadi mat far'i. Lam nun dengan apa? Oh, bukan hamzah, sukun, tasdid. Nggih, di Mesura itu Pak Kiai menyebutkan Gimana? trio kwek-kwek itu hamzah sukun alif. kalau Itu ada Ustazah. Ya, macam. ya udah saya tuliskan ya. Saya tuliskan di sini. Apa Kalau ada huruf mat itu alif. Alif. Ya, Nun. ya. Ya. Sebelumnya fathah, kalau waw sebelum waw ya sebelumnya kasroh itu ya. Bila bertemu dengan trio kwek-kwek, Iya. ini mat ya. Dan tasdid. Trio kwek-kwek itu apa saja? Hamzah, sukun Hamzah, dan tasdid. Lam sukun. nun. Tasdid, bukan Hamzah, tanda. sukun, tasdid. Ini pasti menjadi apa? Jadi Panjang. lazim. Mat apa? Mat lazim. Lazim. Mat far'i. Mat far'i ya. Mat far'i. Ya, dan mat far'i ini kalau sukunnya asli menjadi mat lazim, kalau hamzah menjadi mat wajib atau mat jaiz. Nah, hanya ada bendera berkibar. Ustaz lagi di luar ya, Ustaz? Suaranya banyak angin. Dan saya ini coba cek. Kipas Siapa yang bertanya. Alia itu. Udah ini udah bunyinya berhenti, ini siapa tadi barusan? Saya, Ustaz. Oh, Ustaz dia. Maaf, afwan. Main layang-layang. Enggak, kipas, Ustaz. kipas angin. Oh, Alia. Ustaz tadi. Afwan.
Enggak hitam biar kita enggak sepaneng, oke. Bagus. Oke, walad dhalin dah selesai. Berarti semua mad lazim isbat alif bukan? Oh, mat lazim. But, Oh, iya. Iya. iya, oke. Iya. Contoh yang lain coba apa coba? Ah, Jauh. Itu bukan lagi salah. Dolin. Bukan ketemu hamzah, ini yang ketemu sukun Enggak. asli. Dabah. Nah, dabbah bagus. Terus apa lagi? al-haqqah. Nah, al-haqqah. Terus apa lagi? At-tammah. Nah, apa lagi? Oh, Iya, sohoh. Nah, betul ya. Jadi semua pasti isbat alif. Jadi alif itu menunjukkan kenapa dia ketika jamak mudzakkar salim dia diisbatkan karena setelah alif ada sukun asli. Ya, ada mad lazim. Dah clear, alhamdulillah Al-Fatihah udah lulus. Lanjut Al-Baqarah 30 juz nih targetnya. Masya Allah. Bentar jam berapa sekarang? jam 9.55. Tadi saya terlambat 10-15 menit. Ya. Baik, coba Ustazah kita cek lagi Al-Baqarah mau langsung praktek atau ngecek ilmunya dulu ke sumbernya? Karena waktunya terbatas langsung aja ya. Kita meraba-raba, nanti besok kita bahas lagi praktek dari sumbernya ya. Kalau bisa nanti kita cari sumbernya Imam Abu Amr Ad-Dani. Kemarin itu Imam Abu Dawudnya. Ya, baik. Alif Lam Mim, apa masalahnya? Alif kan enggak. Tidak ada. Ini kita harus lihat satu-satu huruf dipecah-pecah bukan Ustaz? Iya. Tapi kan bukan bahasan rosem ya. Nah iya, ini pertanyaan mendasar nih. Alif Lam Mim ini rosem apa bukan nih bahasanya? Bukan. 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 Kok bukan sih? Kan setiap apa yang tertulis itu bahasan rosem usmani. Hadaf bukan. Oh ya, cuman Bukan, masalahnya bukan. ada hadaf atau tidak, ada ziyadah atau tidak, gitu ya. Ya Ustaz. Oke, jadi Itu kan alif bukan hamzah. alif di sini hamzah bukan? Bukan ya. Jadi ini judulnya harful muqatta'ah. Ingat pelajaran kita tentang harful muqatta'ah kemarin apa untuk Rasul Musmani? Masih ingat nggak? Enggak ingat. Aduh. Nggak. Ngeblank ya. Saya lihat wajah-wajahnya udah ngeblank. Padahal enggak lihat. Jangan lihat muka penuh ya. Aduh. Kita lihat pelajaran terakhir kalau nggak salah kemarin itu. Di halaman-halaman akhir. Nah ini. Kelihatan? Khawatihus suwar. Oh berarti masuk di Itu tadi tuh. faslu. Nggih, termasuk apa? Faslu. Nggih. Faslu. Nah, apa di sini masalahnya? Bentar. Ini sudah huruf Fawatihus suwar. Nah, di sini kaidahnya gimana Fawatihus suwar? Semua teks sambung kecuali ha mim dengan ain sin qaf. Iya. Nah, beres ya? Alhamdulillah. Nah, berarti ini kecuali ketemu ain sin qaf. Nah, berarti ini semuanya tersambung. Kenapa alif nggak tersambung dengan lam? Enggak bisa. Nggak bisa. Ya iyalah, gimana? Jadi Ya. lam nanti Ustaz kalau sambung. Nggih, seandainya alif bisa disambung, tentu apa? Disambung. Alif bisa sambungnya dengan siapa? Dengan sebelumnya. Dengan sebelumnya. Kalau dengan sesudahnya, dia mau nggak?
Nggak mau. Tidak mau. Nggak mau. Dia egois ya. Dia hanya mau ke yang di depannya, di belakangnya dia nggak mau. Hmm. Banyak kok kayak Ngapain gitu. Ustaz? Ya ngapain kayak gitu dibahas? Ya kan kita bahasanya al-qat'u ya, wal wasl, mana yang disambung dengan mana yang diputus. Nah, Ustazah Mida masuk. Oh, Oke. Udah clear, alif lam mim beres. Lanjut, dzalikal kitabula, apa masalahnya? Oh, hadaf alif. hazaf alif. Hadaf alif. Kenapa dihadzaf? Kenapa? Ah, Tunjanya. ada yang isbat ya Ustaz? Ini ada di kaidah usul atau di faras? Kita tanya Ustazah Maida ya, berhubung beliau sudah hadir ya. Ustazah Mida tolong jawab zalika, kenapa zanya di sini hadaf alif? Sudah diketahui. Afwan Ustaz, suaranya masih keresek di sini Ustaz. Oh, beliau masih men-setting sound-nya ya. Ustaz, aneh tidak Ustaz, suaranya nggak jelas. Di sini masuk lagi. Oke. Zalika. Kenapa za setelah za itu hadaf alif? Itu bukan sudah diketahui secara umum ya, kayak alati. Nggih, ya. Dia ini farus ya, semua zalika pasti semuanya hadaf alif. Ya, zalika alati dan seterusnya. Lanjut al-kitabu. Hamzah wasal. Hamzah wasal. Ya, hamzah wasal selesai. Kemudian hadaf alif. Hazaf alif. Hadaf alif. Semua al-kitabu semua hadaf alif? Sepertinya enggak ya Ustaz. Ada yang Enggak, ada isbat. khilaf. Ya. Enggak ada isbat ya. Khusus di sini menerapkannya apa? Hadaf Hazaf. alif. Lanjut, la raiba fi, ada masalah? Tidak ada. Tidak. Huda. Huda ada. Alifnya. Alifnya kenapa alifnya? Alif, Alif bengkong. alif bengkong. Kenapa alifnya dibengkongin? Non, Kenapa? bukan ya Ustaz. Kenapa Ustaz? Bukan alif ditulis non, salah. Itu mah yang fi'il, yang dua kasus itu. Nggih, kenapa hudan di sini alifnya bengkong? Kenapa nggak tegak aja? Dan bagaimana cara menegakkan alif yang bengkong seperti ini supaya lurus? Saya dulu ditantangin gitu ya, waktu saya mau berangkat belajar, saya kan dari Kediri ya. Guru saya itu sudah meninggal kemarin, saya kaget baru dapat kabar. Beliau salah satu yang saya ingat itu waktu saya mau berangkat pesantren, beliau bilang gini, ya jangan balik ke rumah sebelum bisa menegakkan alif bengkong. Nah ini. Nah, itu aslinya hudaya bukan? Hadayung, Hadayu. Ya, asal katanya. Ya, jadi asal kata huda di sini adalah ya, makanya alifnya dibengkokin. Terus cara menegakkannya Ustaz? Apa dibawa ke bengkel gitu, bengkel las gitu? Siap. PR lagi. Ya sudah, jangan ngaku murid saya sebelum bisa menegakkan alif bengkok. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Iya, nggak apa-apa ya. Saya dulu digituin no. Saya bahas dendam. Ya, cari di bahasa Arab gampang kok insya Allah ya. Oke, dah. PR, huda, kenapa bengkong? Lanjut, lil muttaqin, apa yang terjadi? Ada hazaf alif juga ya Ustaz. Li dan al-muttaqin. Nggih. Kenapa yang ditasdid di sini justru lam pertamanya Ustaz? Oh, itu Karena idgham hudal lil muttaqin. Seperti yang tadi juga Ustaz. Ad-dhalin. Idgham apa? Idgham bila gunnah kamil. Oh ya, apa yang menjadi apa?
nun bertukar kepada lam. Mana ada nun, Ustaz? Nggak kelihatan ada nunnya. Hudan tanwin itu ada nun di Oh belakang. ya, tanwin itu adalah Nun sukun. Nggih, hudan nun sukunnya menjadi lam. Nah, oke, berarti lam double itu adalah peristiwa idgham apa? Bila guna. Bila guna. Nah, idgham kamil bila guna. Lanjut, setelah lam ada peristiwa lagi nggak? Jadi saya samsiah ya tadi ya, salah ya saya. Itu harusnya dia hanya bila guna kamil. Ya. Iya. Yang mana, Ustaz? Nggak, tadi yang hudalil mutakin. Oh, hudal ya, hudal. Ya, balik hudal. lagi ke samsiah tadi, tapi kan hurufnya beda. Lain ininya. Ini bukan tadi yang alif lam. Yang kita bahas belum alif lam. Yang kita bahas baru nun mati ketemu dengan lam. Nun matinya berupa tanwin. Oke. Nah, sekarang lil muttaqin, apa yang terjadi? Hadaf alif. Hadaf alif. Apa ketemu apa? Ketemu alif lam. Ya, li ketemu alif. Li ketemu alif lam. Jadi al muttaqin, bukannya ini jamak mudzakkar salim? Betul nggak? Iya. Muzakkar. Oke. Nah, jamak mudzakkar salim harusnya kan hadaf alif. Kenapa di sini tidak ada hadaf alif? Karena ada tak double. Karena nggak ada alifnya. Oh iya. Nggak ada alifnya apa nih yang dibuat? Iya, mana yang harus dihadaf, nggak ada alifnya. Pertanyaannya nggak penting ya. Pertanyaan tidak penting sama sekali sebenarnya ya. Ya baik. Tapi muttaqin. Jadi karena di sini ada double tak ya, muttaqin. Di sini aslinya taqwa ya, muttaqin. Dah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, jangan dibikin masalah ya. Oke, lanjut. Alladzina, udah tahu lah ya. Alladzina udah berkali-kali kan. Al dengan ladzi. Oke. Yu'minuna, apa yang terjadi? Ada hamzah. Badal. Tunggu. Apa? Yuk. Kalau di qiraat lain jadi yuminuna. Nggih. Oh, berarti ini qiraatan, Ustaz. Qiraatan. Iya enggak? Tanya lagi. Ini bahas hamzah atau bahas qiraatan ini? Ayo. Itu dia. Dua-duanya. Ya udah, dua-duanya masuk ya. Jadi ternyata ada kasus di mana keenam kaidah Rasul Usmani itu ada yang dua hal jadi satu. Apalagi kalau ketemu dengan apa? Hamzah. Pertama kita bahas hamzah dulu. Hamzahnya di sini sukun atau berharokat? Sukun. Sukun. Sebelumnya berharokat atau sukun? Berharokat. Berharokat. Kalau ada hamzah sukun, dia di awal atau di tengah kata? Di tengah kata. Atau di akhir? Oke, di tengah. Kalau ada hamzah sukun di tengah kata, dia rumahnya apa? Kaidahnya apa? Sesuai dengan harokat sebelumnya. Sesuai harokat sebelumnya. Dah, berarti rumahnya wow. Dah, clear ya? Oke, terus tadi qiraatan. Apa yang dimaksud dengan qiraatan? Perbedaan bacaan. Di sini boleh membaca dengan isbat hamzah atau tahqiq hamzah, bisa juga dengan apa? Ibdal. Ya, ibdal hamzah dengan apa? Wow. Dengan huruf mat sesuai harokat sebelumnya. Jadi ada hubungan ketika ibdal itu adalah harokat hamzah sesuai dengan harokat ibdal dengan huruf mat yang sesuai harokat sebelumnya disesuaikan dengan rosemnya. Rosemnya itu rumahnya sesuai harokat sebelumnya. Jadi ada nggak hubungan antara qiraat dengan rosem?
Ada. Ada ternyata. Karena kalau tidak nanti bunyinya bukan you di sini nanti. Iya. Ya, jadi ini menampung dua kaedah sekaligus dua kiroat. Dua kaedahnya tadi apa, Ustaz? Enggak, saya bayangkan wajah-wajah. Ibdal. Yang pertama tadi apa? Safa. Oh, ibdal dan isbat. Ibdal di Dan isbat nggak jelas. yang sukun dengan yang jadi huruf mat itu, Ustaz. Dua kaedah Rasm Osmani ada di sini. Apa saja dua kaedah tersebut? Isbat hamzah. Nggih, dan Yang kedua ibdal hamzah. iya. Ya, Isbat dengan ibdal. Ternyata ada kaitan dengan kiroatan. Nah, kiroatannya sudah apa? Tahqiq atau isbat hamzah dan ibdal sesuai harokat sebelumnya. Udah pinter, alhamdulillah. Jadi sebenarnya jadi rasm itu ada kaitannya dengan kiroat atau kiroat itu ada kaitannya dengan rasm? Ya, dua mata uang. Mana dulu yang datang? Ya, pertanyaan Ustazah seperti pertanyaan telur dulu apa ayam dulu? Telur dulu apa ayam dulu? Ya, jadi dua-duanya saling melengkapi ya, dua-duanya erat. Ustadz, saya boleh nanya, Ustadz? Silakan, dari dulu juga boleh. Enggak, takut pertanyaannya itu tidak ilmiah. Ya. Tuh kan, Ya, tapi jangan takut benar kan ya Ustadz ya, gara-gara Ustadz ngomong gitu jadi nanya melulu jadinya. Kalau ya huruf ya itu ketika ada titik dengan tidak ada titik, itu kapan itu, Ustadz? Apakah ketika dia sebagai huruf ilah atau itu begitu, Ustadz? Itu jadi persoalan sama atau yang mana? Baru belajar ngaji tuh Ustadz. Di Ikro itu kadang ada titiknya, kadang nggak ada. Jelasnya sih. Oh, ya. Fihi ada titiknya nggak? Kalau fihi ada, tapi kalau fi nggak ada, Ustadz. Oke, kalau fi nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena semua huruf, nah, ini kalau nggak salah ada di bahasan Rasm. Enggak? Belum. Ada di bahasan Rasm. Di bab apa kira-kira? Iya. Iya, tuh. Oh, udah ya, Ustaz. Sudah. Saya juga belum. Ustazah harus pintar bertanya pada diri sendiri. Kan Ya, biar ada jawabannya. Tambahan ziyadah bukan? Nah, kayaknya kemarin ziyadah belum dibahas apa udah? Kayaknya belum sampai ya deh, Ustaz. Ya Allah. Ya Allah. Alif ditulis ya, jadi kadang kita itu ilmunya itu sudah ada tapi belum ngehnya. Mana kemarin tuh? Ziyadah. Alif, nah ini harusnya di sini nih. Nah ini nih. Alif majhula al-asli. Majhul asli. Jadi, ini alif ya. Jadi nanti Ustazah akan bertanya, Ustaz kenapa hatta kok alifnya bengkong, ilah kok alifnya bengkong, ya ala kok alifnya bengkong. Nah, ini jawabannya. Dia itu alif majhula asli. Nah, terus fi, kenapa fi? Fi itu dia bahasanya bukan lagi alif, tapi apa? Ya. Ya. Ya, ketika dia ya itu, Ustaz. Ye. Yang tadi nggak jadi PR berarti, Ustaz? Yang mana? Kok diluruskan bengkok? Di PR lah. Kan ini jawabannya, Ustaz. Bukan, Ustaz. Mana jawabannya mana? Tadi huda.
Hampir ketemu, Ustazah hampir ketemu. Saya umpetin lagi, alhamdulillah. Oke, jadi fi itu adalah ya majhulah yang disepakati ditulis dengan terkadang berupa alif. Dia aktif lagi ketika ketemu dengan siapa? Ketemu dengan sambungan yang lain gitu, Ustazah. Jawabannya singkat. Ketemu dengan apa, Ustaz? Ketemu dengan sambungan misalnya hak domir. Fihi menjadi hidup tuh. Ya-nya. Oh, oke. Oke, sementara gitulah biar cepat Ustazah. Nanti saya buka-buka ini ketahuan Iya, PR-nya nanti. Oke, dah lanjut. Sebentar, maaf. Ustazah sudah jam sekian. Jam 11. Oke, sudah selesai kan hari ini? Kita sampai jam berapa bisa? 1 jam. Tadi saya tadi kan terlambat sekitar 12 menit. Oke, berarti sudah cukup nggih? Takut nanti kepalanya pusing. Nanti dipelajari nggih Al-Baqarah ya. PR-nya adalah bandingkan antara paling tidak dapatlah 2-3 halaman Al-Baqarah ini antara mushaf Timur Tengah dengan mushaf Indonesia. Ya. Mana yang berbeda? Ya. Seperti Siroto tadi kan udah ketemu kan? Iya. Sirotonya Indonesia dengan Timur Tengah, berarti Imam Abu Dawud begini, Imam Adani begini, ya kan? Nah, selanjutnya di surah Al-Baqarah ini banyak, ada beberapa. Ya, Ustazah cari ya, mana bedanya Timur Tengah dengan Indonesia. Mana pendapat Abu Amr Adani dan mana pendapat Abu Dawud. Ya, termasuk kalau mau lebih diperlebar, yang disepakati apa saja, berarti lebih detail nanti. Wajibnya adalah temukan perbedaan antara Timur Tengah dengan Indonesia. Ya, Ustazah punya kan mushaf Indonesia? Punya. Ada. Yang Malaysia? Yang Malaysia. Singapura? Ada. Ada ya? Ada. Kalau tidak ada, minta ke Ustazah Murni difotokan ya, minimal ya berapa halaman, 3-4 halaman lah. Ya, dicari bedanya apa supaya kita tahu oh pendapat Abu Amr Adani ini, Abu Dawud ini ya. Lebih bagus lagi kalau bisa mencari kitab Al-Mughni ataupun Mukhtasar Tabyin kemarin. Ya, langsung ke sumbernya kalau yang sudah bisa mengorek-ngorek dari sumbernya. Cukup nggih? Mudah-mudahan memberikan keilmuan yang kuat ya. Rasul Usmani itu sebenarnya simpel aslinya ya. Kalau sudah sering gitu ya. Kalau ya. Kalau sudah tahu udah insyaallah beres insyaallah. Barakallahu fikum. Tatub subhanakallah. Maaf Ustaz. Besok ada kelas Ustaz. Besok Rabu. Besok ya, Bang? Rabu. Besok Rabu. Oh, Libur kan ya, Ustaz, ya? Rebu ada insyaallah. Oh, ada ya. Ada ya Ustaz? Karena Rebu saya libur, talakinya libur. Oh gitu. Ramadan guru saya libur. Oke, baik. Oke, insyaallah ada. Bila yang tidak berhalangan boleh nanti bermajelis. Yang berhalangan bisa ikuti rekamannya. Kita tutup nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.